paksa untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, saat ini kita amankan 5 orang, itu 2 orang satpam, kemudian 1 orang manajer, kemudian GM-nya, kemudian waiters. Jadi ada 5, itu ada perannya masing-masing dari kelima pelaku. Itu contohnya M alias T ini memukul wajah, memukul bagian dada, memukul kepala, menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat. Terus kemudian saudara P, PD itu yang masih satpam, itu memukul bagian wajah korban, memukul bagian kanan bahu, memukul bagian tusuk kiri, kemudian sebanyak 3 kali. Kemudian saudara AS itu dari manajernya itu memukul bagian wajah, bagian dada, jadi area tubuh memang yang dipukul, termasuk juga GM-nya itu saudara SK itu juga memukul bagian wajah, makanya kelihatan korbannya wajahnya kelihatan memar-memar semua. Itu akibat dari pukulan dari beberapa orang, dari hampir semuanya itu melakukan pemukulan terhadap wajah, badan, termasuk ada yang nendang dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang disangkakan itu 170 pengeroyokan. Kemudian barang bukti yang disita itu ada 1 bilah pisau. Ini yang dibawa sendiri oleh korban sebenarnya. Oleh korban. Ini dibawa sendiri oleh korban dari rumah menuju ke GM. Kemudian 1 lembar rompi, kemudian 1 lembar celana panjang jenis jeans. Jadi itu kronologis kejadian termasuk pada sampai proses penangkapan dan upaya paksa. Pak Kapolres, untuk korban yang bawa sajam apakah akan jadi tersangka, Pak? Ya, ini juga ada laporan dari pihak yang sekarang kita sudah amankan. Nanti kita akan lihat, jadi secara simultan nanti akan juga setiap laporan ke kita akan kita proses apakah nanti cukup bukti atau tidak. Kalau cukup bukti ya kita akan proses, dua-duanya bisa kita proses karena mereka memang dari rumah ternyata dia bawa senjata ini bawa ke lokasi. Sebenarnya ributnya pertama bukan dengan mereka kan, ributnya pertama itu dengan tamu, sama-sama tamu yang ada di sana. Nah, cuma kesalahan mereka ini setelah mengamankan kenapa harus dibully, diajar rame-rame gitu. Harusnya kalau misalkan diamankan saja, setelah kemudian terjadi ribut, kemudian diamankan, sudah selesai sebenarnya kasusnya. Justru yang ini nanti akan menjadi sangka karena ini prosesnya mereka melakukan pemukulan dan lain sebagainya, ya proses nanti akan kita lanjutkan. Dari laporan yang dari pihak ini nanti ya kita akan lihat cukup unsur atau cukup bukti atau tidak. Kalau cukup bukti ya kita tetap akan. Pak, katanya korban sempat merusak fasilitas, Pak. Fasilitas KP itu, Pak. Terus korban sendiri dalam kondisi mabuk atau gimana? Ya, ini kan korban saat ini kan belum kita cek secara pasti karena kemarin juga masih menjalani operasi. Oke.